Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Al-Hikam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila ruhi muallif kitab Al-Hikam Syahada ila Syakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ya kana Allahumma sakhir lana wa sampai halaman pinten? Min alamati mautil kutubi wal qalbi niku. Ngandape? Wa tatrukun nadami niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa tarkun nadami watarku dan tidak adanya an-nadami rasa menyesal alama atas apa fa'al tahu yang kamu lakukan min wujudi dari adanya az-zillati kesalahan yaitu
minazzillati, dari beberapa perbuatan salah, allati tujadu, yang terdapat minka pada dirimu, wa alamatu, dan tanda-tanda, hayatihi, hidupnya hati, bil anwari, dengan memancarkan cahaya, al-ilahiyati, ketuhanan, memancarkan cahaya ketuhanan, walam tudrikha, meskipun kamu tidak walam tudrikha, meskipun kamu tidak menemukan cahaya ilahi, li ghilawi, karena tebalnya, hijabika, penghalangmu, ya. Husnuka, kesedihanmu, alama, atas apa, fataka, yang kau lewatkan, minat to'ati, dari ketaatan, wanadamuka, dan penyesalanmu, alama, atas apa, fa'alta, yang kamu perbuat, minazzallati, dari kesalahan-kesalahan, fatafrohu, kebahagiaanmu, bisuduril a'mali, karena keluarnya al-a'mali, beberapa perbuatan, minka, darimu,
Farohan dengan rasa bahagia, syadidan yang amat sangat, wataltamu dan keprihatinanmu, ala suduri atas keluarnya, ala suduril mukhalifati atas keluarnya al mukhalifati perbuatan buruk, wadzalika dan hal itu dalilun menunjukkan ala annaka bahwa kamu min ahli termasuk ahli, min ahlil iradati termasuk ahli iradah, al-mahbubina lillah, al-mahbubina yang dicintai, lillahi oleh Allah, fajidda maka giatlah, fisairi dalam beramal soleh, wala taksal dan jangan malas, la ya'zumi la ya'zumi jangan sampai menjadi besar, apa adzambu dosa, angka bagimu, azamatan engkau anggap besar, tasudduka yang menghalangimu, an husnidzonni dari berbaik sangka, billahi kepada Allah, bi antu kiaka dengan menjatuhkan Allah kepadamu, fil ya'si dalam luasnya, fil wal kunuti putus asa,
Fahadhihi, maka dengan ini azamatun, menganggap besar dosa, mazmumatun, yang tercela, qadihatun, dapat merusak, fil imani, keimanan, wahya, sikap itu, syarrun, lebih buruk, alaika, yang kamu lakukan, min dzunubika, dari dosa-dosamu, wasababuha, dan menjadikan sebab, jahluka, kebodohanmu, bisifati, terhadap sifat, maulaka, Tuhanmu, wa wuqufika, dan engkau berdiri, ma'a, bersama, nafsika, nafsumu. Oke, saya jelaskan dulu ini. Ini kemarin saya Toilah menjelaskan min alamati mautil qalbi, termasuk ini masih membahas tentang matinya, tanda-tanda matinya hati. Kalau ilmu syariat sekarang kan tanda-tanda matinya hati itu sudah banyak, okay. Contoh, kalau kita bicara ilmu syariat, anak zaman sekarang itu kecerdasannya luar biasa, bisa-bisa menyamai Einstein, tapi hatinya tumpul, okay. Kalau ada bapaknya nyangkul-nyangkul di kebun, paling anaknya main HP, setelah selesai ditanya, sudah selesai B? Ya, ini artinya cerdas otaknya tapi tumpul hatinya. Sama dengan kita ini kalau bicara tasawuf, pelajaran apa yang kita dapat dari ilmu syariat sangat banyak, ya, termasuk ngaji kita sudah sampai hikmah ke-50, nah, tapi sama sekali kita belum pernah mencoba bagaimana menghidupkan hati yang sudah tumpul bertahun-tahun. Hati kita nggak pernah muncul yang namanya nur ilahiyah. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah, ya. Akhirnya kalau kita belum bisa menghidupkan hati, maka ketika ditanya asyhadu alla ilaha illallah, itu kamu bersyahadat menyaksikan siapa? Kan begitu. Itu berarti bukan menyaksikan, kamu masih latihan bersyahadat. Karena ketika kamu bersaksi, kamu tidak melihat apa-apa. Nah, di dalam kitabnya ini Syekh Toilah, kalau kita ingin menghidupkan hati kita yang mati bertahun-tahun, ini kan mati suri, oke, mati suri, bukan mati yang sesungguhnya, ini masih mati suri. Jadi untuk menghidupkan hati ini, Syekh Toilah menuntun kita, oke, dalam Thariqah Sadiliyah. Ini wiritannya
Syekh Athaillah, bukan wiritannya Imam Syadzili. Ya, ini wiritannya Syekh Athaillah. Nah, kalau ingin menghidupkan hati, pertama kita harus melafalkan kalimat tauhid dan kalimat ikhlas. Yani la ilaha illallah. Ya. Ini yang pertama harus kita lakukan, melafalkan kalimat tauhid dan kalimat ikhlas. Tapi kalimat tauhid sekarang jadi bendera. Oke, benderanya digawa ngalor ngidul, tapi hatinya tetap buta, tetap mati. Kemudian kalau melafalkan kalimat tauhid dan kalimat ikhlas ini, kita masih risau di dalam hati, ya, masih risau di dalam hati. Nah, kita membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya, itu sebenarnya kan sudah diajarkan oleh ulama-ulama. Tapi jenengan kayaknya kalimat-kalimat untuk apa sih kan gitu. Pokoknya yang salis istighosahan Gus, kayak gini kiyaine niki. Iya, kalau nggak ngaji pokoknya terima barang beres jadi giliran dipleteli ya nggak paham. Ya, makanya la ilaha illallah dibaca sebanyak-banyaknya, kemudian ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kita memandang ke langit alias dangak, ya, ke langit dengan membaca subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Nah, kemudian la ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini untuk membuka, menghidupkan hati kita yang mati suri bertahun-tahun. Kemudian kita membaca lagi supaya hati kita mulai diterangi dengan cahaya ilahi. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin, ya. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Nah, ini yang dibaca, ya. Allahumma ya Allah rahmataka, rahmatmu arju yang aku harapkan, fala takilni maka jangan kau serahkan aku, ila nafsi kepada diriku sendiri, torfata ainin walaupun sekejap mata, wa aslih li dan perbaikilah aku sya'ni keinginanku, kullahu semuanya, la ilaha illa anta tiada Tuhan selain engkau. Kemudian membaca istighfar. Istighfarnya agak beda. Istighfarnya Allahumma fir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini ketika kalau jenengan membaca tiba itu kan Allah di sepertiga malam kan turun ke langit bumi dan berkata, mana hamba-hambaku yang ingin aku ampuni dosa-dosanya, mana hamba-hambaku yang ingin aku berikan kesehatan dan sebagainya. Maka ini istighfar yang kita baca di malam hari. Ini dari hikmah ke-1 sampai ke-50 jenengan masih ngaji teori, belum praktek sama sekali. Nah, nanti kalau setelah itu kita mulai mempelajari thoriqohnya Asyadziliyah. Setelah latihan wirid dzikir itu, karena yang kita kaji adalah Al-Hikam, ini kitab thoriqohnya Asyadziliyah. Nah, setelah memahami tuntunan berdoanya Ibnu Athaillah Syakandari ini, Syekh Ibnu Athaillah Syakandari, kita nanti naik ke yang lebih atasnya lagi, yakni berthoriqoh dengan thoriqoh dzikir Syadziliyah. Apa yang dibaca di dalam thoriqoh dzikir Syadziliyah? Pertama ya kita berkirim Fatihah kepada Nabi, kedua berkirim Fatihah kepada Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ya biasa kalau kita kan sudah hafal ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah kan gitu, minimal itu ya. Terus kemudian ila hadratin Syekh
Abil Hasan Asyadili qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Ya. Terus kemudian kepada silsilah sanatnya thariqah Syadiliyah sampai kepada Nabi. Ila arwahi masyayikhina fi thariqati Syadiliyah khosatan ila Syekh Abu Muhammad Abdissalam ibni Mashish. Al-Fatihah. Karena gurunya Syekh Athaillah itu Syekh Abdussalam ibnu Mashish. Nah, Syekh Abdussalam ibnu Mashish ini punya murid namanya Abil Hasan Asyadili. Abil Hasan Asyadili punya murid namanya Syekh Athaillah As-Sakandari. Jadi Syekh Athaillah ini yang merangkum amal perbuatannya Syekh Athaillah, Syekh Imam Abil Hasan Asyadili selama mengajarkan ilmu thariqah menuju kepada Allah. Nah, kemudian yang diamalkan pertama adalah membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian membaca sholawat umi itu 100 kali. Nah, teksnya sholawat umi begini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Nah, ini 100 kali. Kemudian la ilaha illallah 100 kali. Kemudian sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Kalau jenengan berminat ya nanti saya ajari thariqahnya. Kalau hanya belajar teori ya ngaji begini maknanya. Karena ini keterkaitannya kita bicara hati, ya, muka hati. Ini ada talqin, ya, talqin dari rantai silsilah dari Syekh Abdussalam ibnu Mashish kepada Syekh Abul Hasan Asyadili. Jadi ini mata rantainya jelas, ya. Sama kita ngaji kitab ini. Saya dulu ngaji dari guru saya sampai pada Nabi. Jadi rangkaiannya begini. Jadi Syekh Abil Hasan Asyadili, ya, itu menerima baiat, ya, dan pelajaran talqin zikirnya ini dari Syekh Abdussalam ibnu Mashish. Nah, beliau ini dari Syekh Abdurrahman Al-Athar Az-Zayyad Al-Hasani Al-Madani. Nah, dari Qutbul Aulia Taqiyuddin Al-Fuqair, ya, dari Sayyid Qutub Fakhruddin, dari Sayyid Qutub Nuruddin Abil Hasan Ali, ya, kemudian dari Sayyid Muhammad Tajuddin, dari Sayyid Qutub Zainuddin Al-Qaswini, dari Sayyid Qutub Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri, dari Sayyid Qutub Abi Qasim Ahmad Al-Marwani, dari Sayyid Qutub Abi Muhammad Fatah As-Suudi, dari Sayyid Qutub Muhammad Said Al-Ghoswani, dari Sayyid Qutub Abi Muhammad Jabir, ya, dari Sayyidina Syarif Hasan bin Ali, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Rabbul Izzati. Ini 17, rata rantainya ke sana 17 sampai Allah itu 17. Saya kepada guru saya berarti ditambah 2, oke, berarti 19. Kalau jenengan berarti 20. Ini mata rantai, oke, sanad silsilahnya yang sambung sampai kepada Allah. Belajar kitab tasawuf itu memang perlu praktek, bukan hanya teori. Kalau ngaji saja ini kan cuman teori. Nah, guru-guru thariqah itu tidak akan menuliskan doanya kalau memang si murid tidak ingin mencoba latihan. Oke. Jenengan tertarik gak dengan thariqah Syadiliyah? Yang sudah berthariqah, jenengan pun berthariqah dereng. Thariqah kula pokoknya lek malam Jumat tahlilan Gus. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, maka kita belajar thariqah. Lah, ilmu tasawuf itu kan di dalamnya juga ada thariqah,
juga ada hakikoh, juga ada ma'rifat. Ya. Thariqah itu meniti jalan menuju Allah. Kalau sudah ketemu jalannya, nah ini kita mulai mengenal hakikoh, hakikat. Hakikat di dalam ilmunya orang Jawa, ya ilmu sejati, ya wong hakikat. Jenengan tidak akan sampai ke sana kalau nggak praktek. Ada thariqah mungkin jenengan, kalau dulu di sekitar sini kan banyak kan ikut kecukir, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Tapi yang sepuh-sepuh itu sudah meninggal, kayaknya nggak ada penerusnya, nggak ada yang minat, yang muda-muda. Sibuk Gus, golek dunya Gus. Oh, di sini kan sudah saya ngajikan kitab thariqahnya Syadziliyah, ini Al-Hikam. Kemarin kitabnya thariqah Qadiriyah, kayak Al-Fathur Rabbani. Kemudian ada yang ngaji Ihya Ulumuddin, itu kan thariqahnya Imam Ghazali, guys. Garek milih jenengan. Kalau jenengan koleksi saja sampai seumur hidup, ya nggak akan pernah mengenal jalan. Contohnya jenengan hanya tahu kabar kalau Mekah itu ada, tapi jenengan tidak pernah meniti jalan ke Mekah. Akhirnya ketika sampai Mekah beneran kan tolah-toleh, iki Mekah beneran opo gak, kan begitu. Nah dulu itu di zaman para wali, kalau ada orang menjadi wali, mungkin terkenal kalau si A itu wali, caranya begini, ya Allah, kalau orang itu wali, contohnya dulu itu kan ada Syekh Junaidi Al-Baghdadi, okay? Terus dan sebagainya, syekh-syekh besar itu, kalau memang dia wali, pertemukanlah cahayaku yang berasal dari cahayamu dengan cahayanya dia. Kalau itu bisa nyambung, berarti sama-sama wali. Jadi dengan jadi wali itu bisa sampai usul kepada Allah, nggak usah berat-berat. Latihannya pokoknya jenengan selalu menghadirkan Allah di dalam hati, punya zikir wirid tertentu. Ketika zikir wirid itu nanti lama-lama lampu di kamar itu diredupkan, setelah redup-redup mati. Ketika mati, ruangan itu menjadi terang. Terangnya bukan dari luar tapi dalam diri kita. Kita bisa melihat seperti HP itu. HP itu kalau mati jenengan senteri dari atas ini nggak kelihatan. Tulisannya, programnya, itu aplikasinya kan tidak kelihatan, tapi yang dibutuhkan itu adalah cahaya dari dalamnya. Jadi kita itu yang dibutuhkan cahaya ilahi, anwarul ilahiyah itu dari dalam diri kita. Yang jenengan zikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan hitungan tertentu, okay? Kan dilatih oleh ulama, habis sholat la ilaha illallah, itu aja hitungan 100 mesti didiskon 33. Saya kalau zikir wirid setelah sholat 5 waktu, saya ngikuti imam itu, saya hitung dengan jari-jari, la ilaha illallah, mau 33 mesti didiskon. Padahal ulama dulu itu kan subhanallah, 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 itu kan 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, wala ilaha illallah wa akbar, itu kan 33. Terus kemudian zikirnya kalimat apa namanya, kalimat tauhid dan kalimat ikhlasnya 100 kali, la ilaha illallah. Yang di belakang mesti lek sing imami wong isawi gitu, ngilang dewe-dewe, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulama ahlu sunnah itu memilih zikir jahar. Kalau zikir siri itu wong jenengan dijaharkan saja gak tangi-tangi hati nendani lek siri gitu loh. Makanya yang nggak paham zikir kok rame banget loh. Ini dirame nih gak tangi, sama dengan tidur di kamar diputarkan musik volumenya kenceng ya nggak bangun-bangun. Bagaimana kalau nggak ada musik? Ya, makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Dan berapa kali dalam sehari zikir la ilaha illallah? Ulama-ulama ahli thariqah itu menghitung
orang hidup sejak dia hidup lahir di dunia sampai wafat, jarang orang yang zikir wirid kalimat Allah Allah saja sampai 800.000 kali. 100.000 kadang nggak ada, nggak nyampe, sudah mati. Karena saking nggak pernahnya melafalkan zikir wirid seperti itu. Okay. Terus ada orang tanya saya, Gus, zikir wirid yang cepat bagaimana sih Gus? Ya kalau kita membaca Ihya Ulumuddin, kalau sudah sulit mencari guru mursyid, jenengan sulit ketemu Ghaus hadaz zaman, Ghaus ya, orang yang dipasrai kalau Gusti Allah urusan hati, itu namanya Ghaus. Yes. Mocoe sholawat. Nah ketika membaca sholawat ya sallallahu Muhammad, kemudian bacalah ya Sayyidi ya Rasulullah. Tapi karena ya Sayyidi Rasulullah kadung divonis itu amalannya orang wahidiyah. Itu sebenarnya amalan tingkat tinggi ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi kan kalau mau mengamalkan yang posisi aman kan sholawat, ya sholawat saja. Thariqahnya baca sholawat. Nah ketika mau mengamalkan membaca sholawat saja, jenengan ya hadiah Fatihah kepada Nabi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah itu 7 kali Fatihahnya. Kemudian ila hadratin ghausi hadaz zaman wa awanihi wa jami'i tawasairi auliya illahi ta'ala radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Jadi yang di Fatihah itu Ghaus hadaz zaman. Siapa dia? Dia kalau jenengan Fatihah terus dia akan mendatangi jenengan, menyampaikan salamnya Nabi. Zikir. Kemudian barulah zikir ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu ibaratnya orang nyopir wis lihe nyopire. Okay. Sebenarnya wiritan itu bagi orang yang kalau kita bicara orang nyetir mobil itu yang harus sudah lihe, minimal dia sudah pernah punya mobil sendiri, berkali-kali punya mobil, dia tahu selah-selahnya mobil. Oleh suara ini berarti iki sing rusak iki ini lek glodak-glodak ini oh berarti ini yang perlu diperbaiki, itu sudah ini. Tapi di sini terburu-buru divonis sesat, padahal itu amalan tingkat tinggi gitu loh. Dengan angel-angel ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Saya mencoba amalan itu ya Sayyidi ya Rasulullah sampai 70.000. Kemudian mendengarkan kata-kata mahajatuka ya ummati, opo karepmu wahai umatku, langsung berhenti. Kenapa berhenti? Saya takut kalau itu betul-betul Kanjeng Nabi, berarti saya mendapatkan tugas yang sangat berat. Celuk-celuk Kanjeng Nabi hati lapo. Okay. Jadi itu memang amalan tingkat tinggi untuk menghidupkan hati dulu. Amalkan 7 hari dulu, setiap malam 10.000, setiap 10.000. 10.000 itu kalau saya baca cuman 2 jam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus kedisian ngantuk, ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai subuh. Akhirnya Gusti Allah ngene, ya wis kowe turu mang, kata hadisnya Nabi di kitab Bidayatul Hidayah, kowe tak kai pahalane wong salat sepanjang kamu tidur. Pun jenengan coba kalau jenengan punya hajat itu. Dulu kan saya ajarkan Dalailul Khairat terlalu banyak, minta diskon. Sekarang saya diskon lagi 99%. Tinggal membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Wes minimal 5.000. Dicoba selama 7 hari. Itu untuk membuka hati kita, membangunkan hati kita yang mati suri. Jadi bukan berarti ketika jenengan mengamalkan begini terus diklaim, wah iki wong kedung lu, iki wong wahidiyah,
Di sekitaran sini kan kalau mendengar Wahidiyah kan alergi. Padahal ini kan amalannya orang hebat, gitu loh. Kalau tidak percaya diamalkan dulu, jangan keburu-buru ngeklaim. Orang kita ini belum tabayun wis ngeklaim, ya belum mencoba sudah ngeklaim. Dulu itu kalau wali dengan wali, katakanlah wali abdal, ketemu orang disebut wali. Jadi kalau wali itu bukan seperti begini. Kalau orang bisa nebak hati orang lain itu belum tentu wali, Mbah Dukun iso, gitu loh. Okay. Jadi wali dengan wali itu kalau ketemu cukup sinarnya saja sudah keluar sama-sama, oh ya sinar saya adalah cahaya ilahiyah dengan cahaya ilahnya jenengan sama. Kita sudah tahu dari simbol-simbol itu sudah tahu, nggak perlu bicara tahu. Kalau orang tidak mempercayai orang lain wali, berarti dia juga belum tentu wali, karena la ya'riful wali illal wali. Dia tidak tahu orang itu wali kalau dia sendiri bukan wali. Orang itu kalau gampang memvonis orang lain sesat, berarti hatinya juga masih tidur, mati suri. Jenengan berbuat apapun, beribadah coraknya apapun, sesat, bid'ah dan sebagainya. Itu ciri-ciri kalau menurut kitab Al-Hikam, itu ciri-ciri orang yang sudah pede bahwa kafling surga itu miliknya dia. Ya. Itu orang yang kepedean gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya overconfident, pede banget. Ya, jadi ciri-ciri kalau orang yang sudah ada cahaya ilahi di dalam hatinya tidak mudah mengklaim orang lain sesat. Oh mungkin orang beribadah seperti itu masih latihan wusul kepada Allah. Yang jenengan kalau tiba-tiba melihat orang kok wah begini sampai ngetop ini, oh kok begini, jenengan gak usah heran, sholat saja istikharah, ya Allah apa yang diajarkan orang itu bener apa salah, kan gitu toh. Gak usah ngeklaim di medsos, di YouTube-nya, disolati saja, di istikharoi. Dulu itu kalau muncul orang baru, oh kok ngaji, muridnya wakeh, anune akeh, gak pernah difitnah, dia langsung sholat, istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, kepada Nabi, ya Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, apa yang diajarkan anak itu bener apa enggak? Bener, jawab Nabi bener. Sama dengan Imam Ghazali ketika munculnya Ihya Ulumuddin, semua ulama menganggap itu sesat. Karena apa? Hadis yang ditulis di Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali, ya ini langsung saya tanyakan kepada Nabi. Padahal nulis kitab itu tahun 500, Nabi dengan Imam Ghazali kan jaraknya 500 tahun. Orang apa percaya dibilangi kalau ini sudah langsung ditanyakan kepada Nabi. Karena Imam Ghazali sudah wusul dan biasa ketemu kanjeng Nabi itu setiap hari, dia kapan dia mau Nabi hadir. Oke. Itu ciri-ciri orang wusul. Jadi orang kalau sama-sama wusul tidak mungkin mengklaim orang lain sesat. Oke. Ini dari lanjutan kemarin kan cuma dibaca separuh dari min alamati mautil kolbi. Oke. Hati jenengan kira-kira tidur apa mati suri? Kalau tidur kan gampang dibangunkan. Lek mati suri butuh diwacana montro-montro, disuwuk, digolekno godhong kelor. Oke, mungkin sampai sini dulu, ada pertanyaan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang sering diumpul, bahkan kita tidak merasa diumpul. Dibocor, dinuakes, dibocor, tapi ternyata kok juga ternyata tadi ngawas ini ada mutas, ini tumpul apakah ini mati. Tapi walau dengan
kondisi selamatkan hati dan hati sini cara untuk pendidikan bisa dilaksanakan dan juga hati bisa bikin macam selama itu kami umumnya pada umumnya sebenarnya mau sih mati hatinya masih mati sendiri selama nanti akan dimetos macam-macam itu cara ibadahnya apa bisa menurut saya jadi sepuluh makanya gini, ulama-ulama itu kan sudah paham dengan umatnya. Contoh gini, kalau kita dulu pernah ngaji tafsir surat Tabarok. Surat Tabarok itu kan dalam kisahnya dia kalau ada orang yang menghafal surat Tabarok maka dia akan menjadi pembelanya mulai dari alam kubur sampai nanti yaumil akhirat. Kemudian orang itu akhirnya hanya termotivasi menghafalkan surat Tabarok, tapi ora gelem ngapalke Quran. Pun niki mawon Gus kula njuk khasiat niki mawon. Ketika dia mengerti bahwa Sayyidina Ali mengatakan, aku mendengar Rasulullah membaca satu kali surat Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi baca 3 kali sama dengan khatam 1 kali Al-Quran. Kemudian orang itu hanya memahami seperti itu, akhirnya nggak mau menghafal Al-Quran. Kemudian di Al-Quran ada asbabun nuzulnya, bahwa 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu adalah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, dan keistimewaan ini juga diberikan kepada umatnya. Dan kita semua itu apal, pasti apal. Pokok malam Jumat dihafalkan. Kenapa? Karena pada 2 surat itu keistimewaannya, Allah itu menyampaikan bahwa Allah mempunyai janji ketika umatnya Muhammad itu salah, otomatis langsung di sepuro. Panjenengan waca amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbi, sampai la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Wis pokoke lek kula lali, kula sengaja Gusti, terus jenengan kan sareng ngapura. Iya tak ampura, nggih boleh ngaten dil nggih. Kula lali kula anu jenengan ngapura. Itu kalau bahasa kita. Dan Allah mengatakan ya dil. Makanya ulama itu mengajarkan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah supaya jenengan yang mati suri, sing keturun, turu-turuan terus, males-malesan hatinya nggak sampai terbuka, itu di ngapura oleh Allah. Jadi itu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Jenengan itu nanti tidak akan dihisab oleh Allah kalau setiap malam membaca amanah rasulu sampai terakhir surat Al-Baqarah. Tetapi ini akhirnya menjadi rutinitas budaya tahlilan. Terus yang nggak paham memvonis tahlilan sesat. Tidak ada di zaman Rasul tahlilan, ya memang nggak ada. Tapi orang ini kan diajari oleh ulamanya membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Cara yang termudah jenengan males-malesan latihan zikir wirid ala Syadiliyah nggih 2 ayat terakhir niku diwaca. Oke, jadi kita potensi akan dihisab oleh Allah di yaumil akhirat, dan kita potensi akan mendapatkan siksa di alam kubur ketika berada di kubur. Tapi kalau jenengan mengamalkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, akan diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari hisabnya, walaupun mata hatinya buta ketika di dunia. Larian kan jenengan pun janji niki sebagai keistimewaannya Kanjeng Nabi sak umate. Ketika jenengan kota ngleti jenengan deal, iya deal gak apa-apa. Itu sing semangat. Nah, lah cilokone tahlilan bertahun-tahun ora ngerti.
Nah, mriki kan enten ngaji Zoom Bidayatul Hidayah jenengan mboten Zoom. Nah, kebetulan besok itu kan ada Naum. Jadi Imam Ghazali menjelaskan itu di Etika Tidur. Turunnya diatur. Okay. Karena kita akan menghadapi yang namanya hari fakir, Yaumul Fakri. Orang ketika sudah mati, sudahlah fakir semuanya. Apapun yang kita miliki termasuk ilmu-ilmu akan hilang semuanya. Okay. Makanya kita ini kalau mau tidur disuruh membaca ayat kursi, terus amanah rasulu ila akhir, kemudian surat Ikhlas, kemudian al-muawwidhata ini, kemudian tabarok al-muluk. Nggih, niki. Enten kok jelasno. Nggih, supaya jenengan bangun dari mati suri. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nggih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Gusti, kula pun sampai jenengan siksa nggih. Kula lali, kula mboten, kula salah tak sengaja nggih. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalna alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, dulu itu terjadi dialog antara Kanjeng Nabi dengan Allah. Nggih. Bahwa diberikan keistimewaan. Jibril memberitahu diberikan keistimewaan Ummul Kitab. Sekarang 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Okay. Kalau nanti kamu mengalami kesalahan disengaja maupun lupa atau yang lain, kamu tetap diampuni oleh Allah. Akhirnya turunlah ayat ini. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu deal ya Gusti. Kalau salah sengaja otomatis jenengan ngapura. Iya, pokoknya kowe maca iki pasti langsung tak ngapura. Jadi jenengan salah disengaja gak sengaja, jenengan eling gak eling Gusti Allah tetap di ngapura. Makanya ulama niku memberi tuntunan doa sebagaimana yang diajarkan Nabi. Ini kan juga diajarkan Nabi. Ya, terus dibacalah doa ini. Minimal 1 minggu sekali di malam Jumat, terus kumpul rame-rame dengan istilahnya tahlilan. Makanya kadang-kadang saya kalau ada orang mengomentari tahlilan itu bid'ah, ya aku tunggu wong ini asbabun nuzul yang ditulis oleh ulama ini mengajari kita kalau membaca ini ya khasiat yang pertama kata Nabi, kebutuhannya itu dicukupi oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan Allah otomatis mengampuni dosa kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Oke, Gusti, pokoknya janjine jenengan lho niki nggih. Kula niku berbuat salah. Disengaja atau tidak jenengan langsung ngapura. Oh iya tak ngapura, nggih pun lek ngoten deal nggih, ngapura. Nah, akhirnya dengan asbabun nuzul seperti itu ini dibaca setiap hari, dan ini sebenarnya di dalam thariqah juga dibaca setiap hari. Okay. Salah-salah jenengan langsung di ngapura setiap hari. Ketika di alam kubur jenengan ajenge diseksa dengan ditanyai mungkar nakir, lho aku pengamal amanah rasul sampai terakhir. Jadi Gusti Allah kan potensi kamu dihisab itu dihapus. Itu janjinya Allah. Ya. Jenengan ketika menghafal Al-Muluk Tabarok wangel gak lulus-lulus, amal apal ke amanah rasul niku sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai terakhir. Wong kula lek njaluk tulung jenengan mimpin tahlil gak kesulitan kok. Berarti saya kan hafal. Cuma kan gak ngerti ceritanya lah pokok ayat niki ditulis sampai ulama.
supaya jenengan itu sadar tidak sadar nanti akan hilang potensi dihisab oleh Allah, diadab oleh Allah akan hilang. Itu janjinya Allah. Ya. Maka pentingnya ngaji tafsir kan itu. Nah terus orang yang membid'ahkan kan karena nggak tahu ceritanya. Urusan tahlilan menjadi budaya kan itu menjadi budaya, bukan budaya diagamakan. Ini yang betul ya, ini agama menjadi budaya. Manten loh. Jadi jenengan jangan putus semangat, kata Syatoilah, kue garai itu lo putus semangat, wiritan gak hasil didik putus. Sama dengan kalau usaha, wes dodolan ayam geprek, wes seminggu gak payu-payu ya putus tutup. Dodolan dawet ayu, seminggu meneh gak payu tutup. Loh, bagaimana orang mengenal kita? Wong kita ini baru mempromosikan diri supaya kita laku dan dikenal orang. Nggih. Niku wau makane kata saya Toilah, garai kesalahanmu iku kowe gampang putus ngaisa. Jenengan coba wiritan. Nah, memang jenengan tertarik dengan wiritan yang diajarkan Syekh Athaillah, mungkin kula tulis no. Tapi di wirid, di latihan supaya hati kita bangkit dari mati suri. Mati suri niku kayak wong koma nih, kalau wong koma nang rumah sakit. Dijak omong ya ora iso dan gak iso, tapi ambekane cik terus nggih. Walayamutu walayahya niku kan jenenge niku mati suri. Hidup males, mati pun enggan. Iki tak uripi ya paling males arek iki. Jarno ae. Akhirnya karena dia mati suri, nggih, koma itu kan mati suri. Terus jenengan seperti orang dibawa jalan ke alam ruhani, ketemu mbah-mbah biyen sing wis mati, ketemu kanca-kanca sing wis mati, wis sampai keliling sampai Ka'bah, tawaf berkali-kali dan sebagainya. Itu memang betul, itu ruhaninya jenengan berjalan, itu perjalanan ruhani. Tapi jenengan karena nggak punya ilmunya, perjalanannya nggak bisa sistematis, melenco akhirnya ke sana gitu loh. Kalau jenengan ngerti ilmunya, ketika mati suri seperti itu, wis aku pingin nang Ka'bah, wis pingin dikiri wirid nang kono, kemudian saya pingin di hadapan Kanjeng Nabi, mumpung aku di alam ruhani. Ya Rasul, kalau mumpung ten alam ruhani, ya. Terus jenengan dapat baiat dari Kanjeng Nabi, maka thariqah jenengan dinamakan thariqah barzakhiyah. Wah, langsung oleh ijazah langsung ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung menjulurkan tangannya dari kuburnya gini. Salaman sih rek. Kowe ngaji mbek Gus Wid ya wis, tak baiat saiki. Lho nggih, thariqah Tijaniyah kan nggih ngoten. Karena Nabi langsung nyalami orang yang mengamalkan thariqah di sebelahnya, terus akhirnya jadi thariqah itu. Ya, maka thariqah itu kategori thariqah barzakhiyah. Dia bisa masuk ke alam kuburnya Nabi dan langsung sowan kepada Nabi. Kalau thariqah yang lain bukan kategori barzakhiyah, kategori biasa yang sanadnya turun temurun. Pripun? Kira-kira tertarik ambek dawe Syekh Athaillah. Nggih. Nggih. Nah, ini kebetulan belum ini nanti ini iki dengan aku iki. Oh, nggih. Kalau ya iso yang setahun gitu. Itu nggih, maklum itu sebut kata dia sebelum membayar itu mungkin menurut kita kiranya kurang puas. Tapi tidak berani itu tentang kue-kue termasuk terus dengan los sholat ini begitu. Dengan los sholat ini memang ada bedanya sedikit paling sebenarnya. Oke. Cuma selama ini namun kalau kita mau menjadi ini kalau bergantung Pak Mewani. Namun kalau mau. Oke. Kami itu dengan bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas kalau siap seperti itu. Nggih. Ngeten mawon, mangke kitabe jenengan beto kula jelaskan di depan jamaah ngaji hikam biar tahu
tuntunan thariqahnya Syadziliyah. Orang sebenarnya ngaji kitab hikam itu konsekuensinya ya harus berthariqah ke Syadziliyah. Saya dulu pernah ditanya orang, Gus sajane jenengan thariqahe napa to? Ya ngaji hikam, ya ngaji Fathur Rabbani, ya ngaji Fususul Hikmah. Nggih, Fususul Hikam niku kan thariqahnya Ibnu Arabi. Nggih. Banyak yang saya kaji. Kemudian tanya, saya bilang begini seperti yang disampaikan guru-guru saya, ya, busana saya ini Qadiriyah Naksabandiyah, daleman saya ini Syadziliyah, ya. Kemudian batin saya ini Kholwatiyah. Karena saya juga mengamalkan Qadiriyah wa Naksabandiyah, saya juga mengamalkan hizib-hizibnya Imam Abil Hasan Asyadzili yang ada di Dalailul Khairat, ya, untuk kejadukan dungdeng. Okay. Itu mengamalkan hizib-hizibnya Abil Hasan Asyadzili, mulai hizib hizib Bakhr ya saya amalkan, okay. Hizib Nasor saya amalkan, semuanya hafal. Itu saya hafal. Yang di pinggirnya itu kan jangan beli kitab asli, di pinggirnya kan ditulis, itu saya hafal semua, mulai pinggir yang pertama sampai yang terakhir saya hafalkan. Saya berhenti menghafalkan, kata guru saya, kamu nanti kalau sudah menikah berhentilah mengamalkan ini, tetapi ini hanya kamu amalkan ketika kamu butuh. Kenapa tuan guru? Loh iki panas hawane, engko bojomu gak kuat. Iso-iso rambutnya bojomu putih dhisik timbang rambutmu. Tak deloki rambutnya bojoku. Iya, putih dhisik rambutnya bojoku kan rambutku. Saya berhenti. Karena menghafalkan Allahumma bisadawati jabaruti qadwa bi surati qasatin nasya bi ghairi itu sampai terakhir itu panas, nggih. Karena itu hanya dibutuhkan ketika kondisi perang. Makanya jadi kiai kok gak dungdeng. Nah, kiai dulu kan ya dungdeng karena di dalam tubuhnya semua banyak hizib, benteng-benteng ruhaninya banyak. Terus ana gendruwo nang kebon, piye carane mindah iki Gus? Bingung. Nah. Karena punya hizib Bakhr, bagaimana cara memindahkan ini? Ya lek pindah tapi pindah nang guri. Sebagai contoh dulu kan gerbang ini di sana. Saya pindah sini, tapi di sini dulu ada Nyai Danyang, kaki Danyangnya desa sini ada di sini. Ya lek sampean nggih pintu gerbang nang sebelah kene aku pindahan sih. Ya lek pindah nang ndi? Nang Gunung Pegat apa nang ngene kono Segara Kidul. Wis pindahan ngetan-ngetan titik kono ae. Ya dipindah, gendong dhek iku ya abot kayak gendong jenengan gitu. Ya ngongsrong. Lek pindah awakmu bengi-bengi pas wong-wong turu. Lek wong-wong cek melek aku ditari wong-wong menggos-menggos dari kena jantungan aku. Akhirnya ya dipindah gitu loh. Ya karena semua itu sudah ada di dalam ahlu thariqah. Thariqah apapun punya amalan untuk membentengi diri. Okay. Jadi nanti ya ini sebenarnya sudah hikmah yang ke-50. Waktunya jenengan latihan Syadziliyah. Jadi ngaji hikam ini mengaji ilmunya ahlu thariqah Syadziliyah. Kalau sudah mengamalkan, sudah wusul kepada Allah, kegemaran jenengan itu orang menjadi ahlul irodah. Tadi kan sebutkan ahlul irodah, ngerti karepe Gusti Allah. Oh lek tahun ini nikmatku ditambah Gusti Allah timbang tahun wingi, berarti aku kudu mensyukuri nikmat, jenenge takhatus bin nikmat. Terus koncone pas ngaji dibelehno PT ngene iki takhatus bin nikmat. Kan ini contoh amaliyah jenengan. Kula angker akhir tahun minus ya Gus. Minus itu ada dua hal. Memang sengaja di akhir tahun penutupan buku di minusno ben ora kena pajak, ben ora bayar zakat. Oleh bar ngono dibalekno maneh. Nggih. Saya kan biasa begitu. Wis saiki pendapatannya sakmene ae minus. Kok ben gak kena pajak
larang-larang, kan gitu. Banyak orang yang mengakali begitu. Artinya itu juga enggak mensyukuri nikmat. Ya, saya ceritakan orang sampai rela minta tanda tangan saya supaya diakui sebagai orang miskin. Ya, orang mensyukuri nikmat. Terus jenengan rela no omahe temboke dikai stiker. Jenengan kan gak pede dengan rahmatnya Allah. Kalau mboten pede Gus mbek rahmati Gusti Allah. Saya nanda tangani stiker itu sampai 3 stiker, mulai pusat, provinsi sampai kabupaten, kota. Saya sampai gini, orang yang minta tanda tangan saya jelaskan, sampean bener tak? Wis gelem tak miskin no. Surat keterangan miskin. Kabeh ku kalah dengan surat keterangan ini, gitu. Masih sampean numpak Alphard lah. Pejabatnya gelem tanda tangan sampean miskin, kalah semuanya. Gitu. Tapi sampean dibalik itu secara rohani sampean tidak mensyukuri anugerahnya Allah. Yaitu namanya kecerdasannya luar biasa, mengalahkan Einstein, tapi hatinya tumpul. Tambah nemen mati surine niku. Jadi nanti jenengan bawa tuntunan dari Habib Lutfi, nanti saya jelaskan satu persatu. Karena nanti kalau sudah bicara itu, nanti bicara latifatul qalbi, sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Seperti jenengan ngomong di dalam hati ngerasane wong, itu latifatul qalbi. Orang yang sudah ngerti latifatul qalbi, di antara semua ini ngomong apa saja di dalam hatinya ya terdengar di sininya, karena ini latifatul qalbi. Ya, itu diajarkan nanti di Thariqah. Kita lanjutkan. Fa inna bahwa man barang siapa arrofa mengenal Rabbahu Tuhannya. Nah ini Syekh Athaillah mengatakan barang siapa mengenal Tuhannya ma'rifatan dengan pengenalan, hakikatan secara realita. Jenengan kan belum mengenal secara realita, hanya mengenal namanya, bersaksi pun hanya menyaksikan namanya, yang punya nama belum pernah disaksikan. Istasghoro menganggap kecil, fi jambi di hadapan, karomihi kemuliaan Allah, zambahu dosa-dosa orang itu, atau zambahu pada dosa-dosa orang, fa ayu dzambin manakah dosa, kalau terjemah Indonesia ya dosa manakah ya. Fa ayu dzambin dosa manakah la yasauhu yang tidak cukup afuhu subhanahu mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amma adapun
Azamatu menganggap besar, az-zambi dosa, allati yang tahmilu tidak mendorong, murtakibahu pendosa, alat taubati terhadap tobat, minhu dari dosa, wal iqla'u dan mengangkat, anhu dari dosa, wasidqil azmi, wasidqi dan kesungguhan, al azmi tekad, Allah yauda, Allah yauda tidak kembali menjadi pendosa, ila mislihi pada perumpamaan. Kalau bahasa kita gini, Allah yauda tidak kembali menjadi pendosa, ila mislihi, ya seperti itulah ya. Cuman ini bahasanya kan literatur buku, jadi kalau bahasa kita ila mislihi, ya seperti itulah. Fahiyya yaitu adzamatun dosa besar, mahmudatun yang dipuji, wahya yaitu min alamatil imani, min alamati di antara tanda-tanda imanil abdi, iman seorang hamba, qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, innal mu'mina bahwa orang beriman, yaro melihat, dzunubahu dosa-dosanya, ka'annaha seperti melihat, fi asli jabalin, fi asli pada puncak, jabalin gunung, atau fi asli jabalin puncak gunung, ya khofu ia takut, ayyaqa runtuh, alaihi menimpanya, wa innal fajiro, wa inna sementara itu
al-fajiro pendosa, yaro melihat, dzunubahu dosa-dosanya, kadubabin seperti lalat, waqa'a yang hinggap, ala anfihi di atas hidungnya, qala bihi, qala dia berkata, bihi dengan melepasnya, hakadha seperti ini, fa'ataruhu lalat terbang lagi, wa yuqalu ada yang mengatakan, inna ta'ata bahwa ketaatan, kullama stusghirat kullama dianggap, istusghirat semakin kecil ketaatan, kaburat maka dianggap semakin besar, indallahi di hadapan Allah, wa innal maksiata bahwa kemaksiatan ini begini, bahwa dalam kurung semakin besar al maksiata kemaksiatan. Jadi wa innal maksiata bahwa kemaksiatan kullama dianggap istu'zimat semakin besar, sawurat maka dianggap semakin kecil, indallahi di sisi Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini kalau orang beriman dan orang tidak beriman dan ahli maksiat, ya bedanya kalau dia berbuat taat sedikit, ahli maksiat itu merasa sudah taat seperti ya saunduk gunung ya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, kata Ibnu Mas'ud tadi, ketaatannya banyak, dia merasa masih belum taat. Okay. Ngaji kita pewakeh, ya merasa belum pernah ngaji. Kalau orang yang alim beneran, punya kitab banyak, ngaji banyak, dia tetap merasa belum pernah ngaji, merasa bodoh. Kalau orang yang nggak ngalim, punya kitab kurasan 1 jilid, merasa sudah ngaji semua kitab. Okay. Jadi kalau syariat. Nah kalau hakikat, orang yang sudah mengenal Tuhan, ya Tuhannya Allah,
ini amal ibadahnya, kesalehannya itu tumpuk undung beberapa gunung, dia belum pernah merasa pernah berbuat amal soleh. Oke. Kalau orang yang ahli maksiat, wih sedekah 50.000 wis diupload bolak-balik nang Facebook, itu umum nang masjid. Oke. Ini bedanya. Ya, ini bedanya. Maka kata Syatoilah, kalau kamu punya dosa yang setumpuk, maka jangan ragu, dosa yang setumpuk itu di hadapan Allah masih kecil. Kalau kamu kurang semangat karena ibadahmu cek belang bonteng, wis kowe sholat sekali sehari ku padha karo ibadah amal solehmu dianggap besar di hadapan Allah. Jadi Allah itu kalau kita punya ketaatan sedikit dianggap besar. Kalau kita punya kemaksiatan sedikit dianggap besar. Itu kebalikannya. Makanya ketika kita ingin usul kepada Allah, ya kita mencari jalan bagaimana bisa sampai kepada Allah. Kalau kita bicara kitab Al-Hikam berarti bicara Thariqah Syadiliyah. Kalau kita bicara yang lain tidak mungkin, karena ini tuntunannya ini adalah manual book dari mursyid Thariqah Asyadiliyah. Ya mungkin saya juga membaca beberapa sholawat umi dari beberapa guru sanatnya, walaupun itu sama-sama Syadiliyah, ternyata punya versi yang berbeda. Mungkin di Abah Zaini ya Allahumma sholli ala sayyidina sholatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Nabil ummi wa ala ali wa sahbi wa barik wa salim. Nah, karena sholawat umi itu banyak. Nah, ketika saya menjelaskan umi saja banyak orang tanya, Gus, umi ini ku artinya nopo? Terus Nabi buta huruf. Nabi itu tidak buta huruf. Umi itu kan ibu, jadi orang yang punya sosok seperti ibu kepada anaknya, kepada umatnya itu seperti ibu kepada, nah, ini pemahamannya. Seperti kalau kita ngaji hadis tentang wahyu, Nabi Muhammad kan di dalam gua disuruh Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bagaimana? Ma'ana biqori'in. Ma'ana biqori'in, terus terburu-buru diterjemahkan aku tidak bisa membaca. Terus menuduh Nabi Muhammad buta huruf. Kita kan tahu itu di penjelasan hadis, di sarahnya hadis. Nabi Muhammad sedang berada di gua itu kondisi gelap, dia sendirian, tidak ada orang lain. Maka ketika Jibril mengatakan ma'ana biqori'in, itu kan bisa terjemahkan aku harus baca apa. Makanya kalau kita membaca tafsirnya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari itu ma'ana biqori'in, apa yang harus aku baca? Karena itu kalau menurut nahwu bisa diterjemahkan apa yang harus aku baca. Nabi belum menerima apa-apa, maka Jibril mengatakan bacalah ta'awud, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian Iqra ya Muhammad berikutnya, bagaimana aku bisa membaca wong ini gelap? Nah, Iqra ya Muhammad, aku tidak bisa membaca. Bagaimana membacanya? Ini bahasanya masih bahasanya Allah. Nah, alasan orang yang menerjemahkan Nabi Ummi itu Nabi buta huruf, karena dulu orang di luar Islam itu menuduh Quran itu adalah karyanya Kanjeng Nabi, karya tulisnya Nabi. Makanya orang terdahulu itu mengatakan Nabi buta huruf. Cek nemeni ngarani Nabi ini buta huruf. Secara hakikat Nabi tidak buta huruf kalau kita mempelajari hadisnya Nabi. Nah, makanya ini kita sampai nanti kepada Nabi. Kalau jenengan ke Allah langsung tidak berani, ya jenengan sambat-sambat saja ke Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Adrikni ya Sayyidi ya Rasulullah, itu kan ajarannya ulama itu, adrikni ya Sayyidi ya Rasulullah.
qad killat khillati, ya. Bisa dilihat juga ada bacaan sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Saya yakin jenengan semua itu hafal kok, yang ada di Toriko itu hafal. Cuman hanya sebagai bahan apalan kayak apalan Pancasila. Kan banyak orang juga yang hafal Pancasila tapi tidak paham Pancasila. Banyak juga orang yang hafal Undang-Undang Dasar 45 tapi kan juga tidak paham Undang-Undang Dasar 45. Ya samalah dengan kita ini. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana Syekh Abil Hasan Asyadili mengajarkan zikir-wiridnya kepada murid-muridnya, termasuk kepada Syekh Athaillah Sakandari. Karena ini dulu punya guru Syekh Abil Hasan, Syekh Ibnu Abdus Salam Ibnu Masyis, kemudian Syekh Hasan Asyadili, kemudian Syekh Athaillah Sakandari. Syekh Athaillah itu zikir wiridnya kadang cuman Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tapi karena beliau seorang yang wusul, wirid apa saja jadi. Jenengan satu wirid saja yang wusul, gitu. Jadikan jenengan wusul. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti jenengan jangan pulang dulu. Ini ada selamatan. Ini selamatannya Pak Mustik mensyukuri nikmat. Atau jenengan yang punya amalan-amalan thorikoh tapi nggak paham, boleh nanti pas ngaji hikam dibawa ke sini. Ya mungkin jenengan dulu pernah ikut Qadiriyah, Naksabandiyah, ya kadang-kadang orang diajak thorikoh gini, Gus ya namanya thorikohan kalau tuwek-tuwek ae. Itu saya dengarkan orang yang usianya masih muda diajak thorikohan gitu. Wis ben bae sing thorikoh tak terno gak apa-apa, pokoknya mbah thorikohan. Ya kan? Mulai mbah saya itu loh, generasinya mbah saya sing thorikan tuwek-tuwek gitu. Yang tuwek-tuwek itu nggak ada, sekarang nggak ada yang berthorikoh. Dulu di depan sini mesti jalan, oh iku wayahe nang cukir, ya kan gitu. Terus kalau hari ini naik len ke sana, oh iku wayahe nang kencong, kan gitu. Oleh sepedaan ngontel wayahe nang jogos. Saya sampai hafal dulu itu. Oleh sepedaan ini, lek mbah liwat melaku liwat Galeng berarti nang Prayungan, masjid Prayungan itu dulu kan ada. Nggak tahu sekarang. Nah, masih ada, jenengan dekat dengan itu yang gabung itu loh, wiridan ahli thorikoh. Malah ada dikir itu, aku wis paham itu diulangi Gus Fit ini paham. Jenengan akhirnya nasibnya kayak anak SMK, iso bongkar mesin gak iso balik no. Sekaligus kita berdoa untuk pengajian kita dan untuk selamatan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Allahumma fir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la anggusuha abada wa alzimna al-istiqamata la azighu anha abada. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la khawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ya'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhadha bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.